Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi pengaruhnya terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Tema yang saya akan bahas yaitu berjudul memahami dan mengelola kompensasi secara efektif. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya menjelaskan tentang materi saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Pasa dengan NIM 22352. Di sini saya menjelaskan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini subtema yang akan saya bahas yaitu definisi kompensasi, jenis-jenis kompensasi finansial dan non-finansial, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan, studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi mereka kepada perusahaan. Nah, kompensasi dapat berupa uang, gaji, upah, bonus maupun non-uang, yaitu fasilitas, tunjangan atau pangkuan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompensasi, yaitu kompensasi finansial secara langsung, gaji, pembayaran tetap secara berkala, secara bulanan atau tahunan. Lalu yang kedua, upah, pembayaran berdasarkan jam kerja atau output yang dihasilkan. Yang ketiga, ada bonus, tambahan di luar gaji atau upah berdasarkan kinerja individu atau tim. Lalu yang keempat, insentif, mirip bonus terkait pencapaian target tertentu yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, komisi, persentase dari penjualan atau transaksi yang berhasil dilakukan. Lalu yang terakhir ada tunjangan, tambahan di luar gaji untuk kebutuhan tertentu seperti makan, transportasi kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Di sini ada kompensasi non-finansial, pengakuan dan penghargaan apresiasi atas kinerja yang diberikan secara publik atau pribadi, kesempatan pengembangan diri, pelatih, pendirian, jenjang karir, mentoring, lalu lingkungan kerja yang positif, budaya yang mendukung, rekan kerja solid, fasilitas yang nyaman, keseimbangan hidup, fleksibilitas kerja, cuti yang cukup, fasilitas rekreasi, program kesehatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi kompensasi yang baik memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong pencapaian target. Lalu produktivitas karyawan yang termotivasi cenderung lebih berproduktif, menghasilkan lebih banyak output, dan meningkatkan efisiensi kerja. Kualitas kerja, kompensasi yang adil dan sesuai mendorong karyawan memberikan kualitas terbaik dalam pekerjaan mereka, mengurangi kesalahan, meningkatkan kepuasan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu retensi kompensasi menarik dan kompetitif, membantu mempertahankan karyawan berkualitas untuk mengurangi turnover dan menghemat biaya rekrutmen. Lalu di sini ada pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Ada keadilan, karyawan merasa puas jika kompensasi yang mereka terima sesuai dengan kontribusi mereka dibandingkan dengan rekan kerja dan sesuai dengan standar pasar. Lalu ada kesejahteraan, kompensasi yang memadai membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, meningkatkan kesejahteraan finansial, dan mengurangi stres akibat masalah keuangan. Lalu di sini ada pengakuan. Kompensasi non-finansial seperti pengakuan dan penghargaan meningkatkan rasa dihargai dan diakui, sangat penting dalam perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja. Di sini juga ada keseimbangan hidup, kompensasi yang mendukung work-life
seperti fleksibilitas kerja dan cuti yang cukup, membantu karyawan menikmati hidup di luar pekerjaan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus, yaitu sebuah perusahaan teknologi memberikan gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan yang lengkap, dan program kepemilikan saham kepada karyawannya. Hasilnya, perusahaan memiliki tingkat retensi karyawan yang tinggi dan karyawan merasa termotivasi untuk bekerja lebih baik. Lalu contoh studi kasus yang kedua yaitu sebuah perusahaan retail memberikan komisi yang besar kepada staf perusahaan berdasarkan kinerja mereka. Hal ini mendorong staf penjualan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan penjualan perusahaan. Di sini ada simulasi. Kita bisa membuat simulasi sederhana tentang bagaimana perubahan dalam sistem kompensasi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, kinerja dan kepuasan karyawan. Lalu saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini, yaitu kompensasi finansial dan non finansial sama-sama pentingnya dalam menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan. Strategi kompensasi efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti standar pasar, kinerja, kebutuhan karyawan, dan tunjangan perusahaan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.